Pria ini menemukan benda aneh yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tiba-tiba benda itu loncat dan mencengkaram wajahnya. Semua orang terkejut dan histeris melihat kejadian itu. Semua menjadi panik, petir mulai muncul dan menyambar apapun yang ada di dekatnya. Pria itu mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia merasa seperti terbakar api. Lalu muncul benda aneh dari punggungnya. Tubuhnya berubah secara perlahan-lahan, seluruh tubuh mulai tertutup benda asing. Pria itu bingung apa yang terjadi, dia melihat dirinya bukan manusia lagi. Dalam benda tersebut seperti sebuah monitor. Menandai semua orang yang berada di sekitarnya, muncul sebuah benda aneh di punggungnya, pria itu sangat terkejut. Dia segera dibawa terbang ke udara, sangat tidak terkendali, terus meluncur keluar dari atmosfer bumi. Setelah melihat itu pria ini sangat kagum. Setelah beberapa saat benda itu menjatuhkan dirinya, anak ini belum mampu menguasai benda asing ini, tapi dia tetap berusaha keras untuk mengendalikannya. Saat mencapai permukaan laut benda tersebut mengeluarkan sayap, meluncur dengan sangat cepat. Walaupun sangat sulit mengendalikannya, dia tetap berusaha. Terus terbang mencapai pusat kota, benda itu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, menerjang gedung-gedung pencakar langit, dan lalu akhirnya pemuda tersebut jatuh di pusat kota. Melihat kejadian tersebut, orang-orang sangat terkejut. Datang sebuah bus dari arah depan akan menabrak pemuda tersebut, namun sistem pertahanan di dalam tubuhnya melindunginya dan membelah bus itu. Di tengah perjalanan dengan teman wanitanya dia dicegat oleh seorang pria. Pria tampak mencari sesuatu, dengan kasarnya dia langsung ingin menyerang tapi dihadang oleh pemuda tersebut. Pertempuran pun tak terhindarkan, pemuda tersebut ternyata mendapat musuh manusia setengah robot, ini pertempuran dia pertama kalinya. Dia sangat kesulitan menghadapinya karena musuhnya sangat kuat. Berkat bantuan mikrobot di dalam diri pemuda tersebut dia sangat terbantu. Pemuda tersebut mulai bisa mengatasi situasi sulit ini. Kekuatan ultrasonik dan petir biru sangat membantu dia, membuat musuhnya terpojok. Dalam situasi yang sangat menguntungkan ini, dia terus memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan musuhnya. Musuh pun terjatuh. Tapi dia mendapatkan peringatan kalau keluarganya dalam bahaya. Ia segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dengan rasa khawatir dan gelisah takut keluarganya dalam bahaya besar. Dengan amarah yang besar dia tiba di rumahnya. Sekarang keluarganya tertangkap, rumah kesayangan dia pun mulai terbakar. Tapi dia tidak ingin melukai siapapun dan memerintahkan mikro di dalam tubuhnya. Dia melancarkan beberapa serangan yang hanya membuat musuh-musuhnya menjadi lumpuh. Keluarganya berusaha melarikan diri namun tidak dapat menghindari kejaran para musuhnya. Pemuda tersebut terus melancarkan serangan gelombang ultrasonik untuk membuat musuhnya menjadi lumpuh. Namun itu sangat sulit, mereka terlalu banyak. Sekarang dia dalam bahaya, musuh menggunakan alat khusus untuk menangkapnya dan dia siap menghadapinya. Tapi sang ayah dan kakaknya benar-benar dalam bahaya, perhatiannya pun teralihkan. Pemuda tersebut tertangkap, dia tidak dapat melepaskan diri, melihat sang ayah dari kejauhan sedang kritis. Perasaannya sungguh hancur, dan tidak tahu harus berbuat apa.
Saat dia sedang tak sadarkan diri, dia bertemu dengan sang ayah di dalam mimpinya. Sang ayah meminta dia untuk bangkit dan merelakan kepergiannya. Sang ayah berkata, "Alam telah memilihmu. Berjuanglah anakku, bangkitlah dan kalahkan semua musuh-musuhmu." Seketika kesadarannya pun mulai pulih, dia bersata dengan mikro di dalam tubuhnya, itu membuat perubahannya mencapai titik sempurna. Dia bertarung dengan kekuatan penuh, tapi musuhnya juga menjadi kuat karena mengambil beberapa sampel kekuatan milik sang pemuda tersebut. Jatuh dan bangun lagi, terus bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia benar-benar kesulitan melawan musuhnya. Ketika pemuda tersebut akan kalah, paman datang untuk membantu dengan melemparkan batu ke arah musuh tersebut. Musuh terpancing dan menembak paman pemuda itu. Kemarahan yang sangat besar menimpa pemuda tersebut, seluruh tubuh gemetar, cahaya biru meluap-luap seakan-akan akan meledak. Inilah puncak sebenarnya dari kekuatan di dalam dirinya. Dia menjatuhkan musuhnya. Saat dia akan mengakhiri semua, dia berhenti dan tidak ingin mengakhiri kehidupan siapapun. Musuh melihat ini sangat heran. Dan ingatan sang musuh mulai kembali. Setelah sadar apa yang telah dilakukannya, sang musuh pun meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Dia berkata, "Saya dalam kendali wanita tua itu, dan saya akan membalasnya untukmu." Dia menyeret wanita tua tersebut, dan ingin mengakhiri kekejaman wanita itu, dengan meledakkan diri. Sekian, jangan lupa subscribe dan follow channel kami ya.